Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian praktik kerja lapangan saya. Yang saya hormati Ibu Sudarmi selaku guru pembimbing, yang saya hormati Ibu Yulia SPD MPD selaku Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, yang saya hormati Ibu Tripaya Kartika SPD MPD selaku Kepala Program Keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Marisa Nursamida. Program kompetensi keahlian saya adalah Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. NII saya adalah 222310 306. Alamat saya di Perumahan Tridaya Indah 2, Blok B7 nomor 4. Baiklah, saya akan masuk mulai pada materi bab pertama, yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah praktik kerja lapangan atau PKL wajib dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 11 untuk memenuhi kewajiban akademik. Selain itu, diharapkan dengan adanya PKL, siswa-siswi bisa meningkatkan daya kreasi dan produktivitas sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga siswa-siswi bisa mengimplementasikan ilmunya di dunia kerja setelah lulus dari SMKN 1 Kamin Selatan. Yang kedua adalah tujuan praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah melatih ketelitian siswi saat melakukan pekerjaan kelak di dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswi untuk kelak dapat berguna di dunia kerja. Yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan agar kelak dapat menjadi pribadi yang tangguh ketika menghadapi pekerjaan yang sebenarnya. Yang keempat, melatih siswa-siswi agar dapat membaca situasi di tempat kerja yang sebenarnya. Yang kelima, melatih siswa-siswi agar dapat mengambil keputusan apabila terdapat kendala di tempat kerja. Yang ketiga ada tujuan pembuatan laporan praktik kerja lapangan. Yang pertama adalah sebagai latihan bagi siswa-siswi dalam membuat sebuah laporan. Yang kedua sebagai bukti bahwa siswa-siswi telah melakukan praktik. Laporan ini merupakan bukti yang sangat penting bahwa kita telah melaksanakan praktik. Dan yang paling penting dan tak kalah penting adalah sebagai syarat untuk kelulusan sekolah. Dan selanjutnya ada bab 2, yaitu pelaksanaan praktik kerja. Yang A, sejarah singkat perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya PT Lanson Pertiwi Agung. PT Lanson Pertiwi Agung adalah suatu industri farmasi yang sudah lama beroperasi di Indonesia. PT Lanson Pertiwi Agung juga dikenal dengan nama Lanson. Lanson berdiri pada tanggal 26 Oktober 1967 dan berlokasi di Jayakarta, Jakarta Pusat. PT Pertiwi Agung memiliki banyak produk yang dipasarkan melalui resep-resep dokter, di mana produk-produk tersebut selain obat kebanyakan berfokus pada food suplemen dan obat tradisional. Berdasarkan data 2007, 2008, dan IMS, Lanson Pertiwi Agung diindikasikan sebagai salah satu industri farmasi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Perusahaan juga tertarik untuk memperluas jaringannya ke pasar global dengan cara melakukan ekspor ke beberapa negara termasuk Nigeria, Malaysia, Singapura, dan Mongolia. Yang B ada visi dan misi. Visinya itu merupakan kami akan menjadi salah satu perusahaan termukaka atau one of the leading companies di Indonesia dan dikenal di pasar global dalam bidang produk kesehatan. Dan misinya itu adalah menyediakan produk kesehatan bermutu, terpercaya, dan bermanfaat untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang C ada struktur organisasi. Struktur organisasi tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi saya akan menjelaskan di mana saya ditempatkan. Saya ditempatkan di bagian Human Resource dan General Affairs. Human Resource dan General Affairs merupakan salah satu departemen yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal.
Departemen ini membawahi semua aktivitas yang berhubungan dengan kepegawaian dan juga kegiatan umum lainnya untuk menunjang aktivitas perusahaan. Pekerjaan saya sebagai Human Resource and General Affairs adalah yang pertama, menghitung data permintaan ATK atau alat tulis kantor. Nah, menghitung data permintaan ATK dari masing-masing divisi ke dalam Excel. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk membuat permintaan pembelian atau purchase reaction ke divisi pembelian. Data tersebut juga diolah untuk mengetahui jumlah permintaan ATK di setiap divisi untuk periode 1 bulan ke depan agar mempermudah staf dalam mengidentifikasi jumlah permintaan. Yang kedua adalah menghitung dan mendata persediaan ATK, hose, dan tinta. Menghitung dan mendata persediaan barang ATK, household, dan tinta setiap minggunya yang berada di gudang tempat penyimpanan khusus dari seluruh divisi. Hal ini guna mengetahui persediaan ATK, household, dan tinta apa saja yang masih tersedia banyak dan yang sudah habis, sehingga permintaan pembelian yang dibuat dengan penggunaan ATK, household, dan tinta per divisinya. Yang ketiga yaitu mengurutkan surat spark claim. Surat spark claim adalah surat yang berisi keterangan bahwa seorang karyawan tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan. Praktikan ditugas untuk mengelompokkan dan mengurutkan surat berdasarkan tanggal dan tahun surat dikeluarkan. Yang keempat yaitu mencari harga terendah dari 2 vendor. General Affairs dalam melakukan pembelian barang atau pengadaan barang guna memenuhi sarana dan prasarana kantor harus melakukan perbandingan harga terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian barang. Praktikan diberikan tugas oleh staf untuk mencari harga terendah dari 2 vendor yang sudah ditentukan dari divisi purchasing dalam pembelian ATK. Yang kelima ada melakukan rekap dan perhitungan absensi karyawan outsourcing. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki karyawan dengan jiwa disiplin dan tinggi bertanggung jawab. Untuk melihat tingkat kedisiplinan karyawan, banyak cara-cara yang dapat dilakukan oleh manajemen. Salah satunya adalah dengan melihat hasil rekap absensi karyawan. Dan sekarang bab 3 yaitu kendala dan solusi praktik kerja lapangan. Tidak mungkin sama sekali jika tidak ada kendala. Kendala saya adalah ketika praktik kerja lapangan. Yang pertama, keterbatasan komunikasi. Pada saat pemberian tugas, para karyawan tidak memberikan informasi yang spesifik sehingga terjadi salah paham komunikasi. Yang kedua, fasilitas PT Ransel Pertiwi Agung untuk menunjang produktivitas kurang memadai, sehingga dalam melaksanakan tugas yang diberikan tidak efektif dan efisien. Tentunya setiap kendala mempunyai solusinya masing-masing. Saya mencari solusi tersebut agar dapat menyelesaikan kendala yang saya alami. Contohnya yang pertama, adanya pembimbing. Adanya pembimbing tentunya untuk kita bertanya. Jika kita tidak bertanya, tentunya pembimbing tidak akan mengerti dan kita tidak akan mengerti apa-apa. Jadi solusi yang pertama adalah bertanya kepada pembimbing. Yang kedua, praktikan berkomunikasi kembali untuk konfirmasi tugas yang diberikan kepada karyawan divisi Human Resource and General Affairs. Yang ketiga, praktikan bertanggung jawab dengan tetap menyelesaikan tugas dengan tepat, meskipun fasilitas yang disediakan itu terbatas. Masuk bab terakhir yaitu bab 4 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan di sini banyak sekali, namun kesimpulan dari saya sendiri bahwa praktik kerja lapangan sangat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi kita semua adalah SMK, lulusan sekolah menengah kejuruan, yang dimana kita dituntut untuk menggunakan trik, dituntut untuk bisa punya keahlian, dimana kita agar bisa masuk pada dunia perusahaan, instansi, lembaga, dan apapun tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Praktik kerja ini pun di luar kerja jam sekolah, bekerja sama dengan masyarakat,
orang asing, orang yang lebih tua, untuk akan mengerti bagaimana cara kita berinteraksi dengan baik dengan orang yang asing, berhubungan dengan orang yang asing sehingga memperluas pergaulan kita. Praktik kerja lapangan akan menunjang siswa-siswi akan menjadi siswa-siswi untuk profesional yang ahli pada bidang masing-masing. Yang terakhir atau bab 5 adalah saran. Tentunya setiap praktik kerja lapangan pastinya ada kekurangan. Dan apa saran bagi saya? Saran bagi saya adalah yang pertama, bagi sekolah supaya lebih banyak penekanan dan penguasaan kepada siswa, karena adanya praktik kerja lapangan tetap saja ada beberapa anak yang masih saja belum mengerti apa itu PKL. Bagaimana dunia bekerja, maka menurut saya sekolah harus lebih memberi penguasaan dan penekanan. Yang kedua, memperbanyak praktik dengan mengembangkan fasilitas sekolah. Artinya, sekolah kita diminta untuk membagusi fasilitas yang memang kita butuhkan sesuai kemampuan kita, kebutuhan bidang kita, agar lebih menjadi penguasaan lebih tinggi dan menjadi profesional yang lebih baik lagi. Yang ketiga, membuat training atau penukaran PKL. Memang sekolah ini sederhana, namun masih ada yang belum mengerti pembekalan PKL ini untuk praktik kerja lapangan, khususnya mengenai keselamatan kerja. Karena keselamatan dunia kerja pada dunia kerja akan dibutuhkan sekali. Sekian materi secara keseluruhan dengan singkat telah saya paparkan, dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah hadir dan memperhatikan dengan tenang materi yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.